Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Baitur Rahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pertemuan kita pada pekan sebelumnya, ketika kita mengaji kitab Al-Khusyu' fi Shalah, maka kita sudah memahami bahwa salah satu hal yang utama dan pertama yang dapat mengundang datangnya kekhusyuan sekaligus menghilangkan kelalaian ketika mengerjakan sholat adalah apa yang disebut dengan ma'rifatullah, adalah dengan cara mengenal Allah. Karena dikatakan yang lalu, sholat adalah tempat hanya untuk Allah, tidak ada yang lain, tidak ada boleh yang lain. Sholat adalah salah satu-satunya hanya untuk Allah, tidak ada untuk yang lain. Makanya penting, bahkan wajib bagi kita mengenal Allah, bermakrifatullah, sehingga kita pun diajarkan, dituntut yang lalu disebutkan, mengenal Allah tidak seperti mengenal makhluk-makhluknya. Patung itu makhluk, maka mengenal Allah, jangan ada yang berharap bisa melihat patung Allah, jangan ada yang berharap bisa melihat gambar-gambar tentang Allah, melihat kiasan-kiasan tentang Allah, melihat penyerupaan tentang Allah. Bukan begitu cara kita mengenal Allah. Bisa jadi memang ya hampir semua kepercayaan yang ada di muka bumi ini, dari dulu sampai sekarang, mereka senang menggambar-gambarkan Tuhan mereka, melukis-lukisnya, bahkan membuatnya seperti sebuah patung berhala. Tapi Islam tidak begitu mengajarkan kepada kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu disebutkan mengenal Allah, bermakrifatullah, berjuang melalui mengenali nama-nama yang dimiliki oleh Allah. Kemudian berjuang mengenali, mengetahui sifat-sifat Allah, bahkan af'al Allah, termasuk di dalamnya mengenali Allah lewat mengenali diri kita sendiri. Kadang-kadang bagaimana seseorang mengenal Allah, dirinya sendiri pun dia belum tuntas mengenalinya. Ada orang tidak kenal dengan dirinya, sehingga dia tidak tahu kalau dia ini orang yang selak. Selak tahu ya Bapak dan Ibu? Selak itu rakus. Selak itu rakus. Ada orang dia tidak kenal kalau dia itu tergolong rakus. Maka itu bisa kita lihat orangnya. Kalau ada acara-acara makan yang gratis, nah itu biasanya ngambil makanannya di piring itu pas kayak kue ulang tahun, tinggi. Dalam pikiran dia, ini haji mumpung, kapan lagi ini gratis. Kalau ke rumah makan Padang, ini bukan 75.000 ini kata dia. Ada rendang, ada apa lagi? Ada semua apa sih pokoknya 75.000. Nah, tapi dia tidak sadari dengan ketika di depan orang dia bersikap seperti itu, nampak bahwa dia tidak mengenali dirinya. Perbuatan itu perbuatan yang tergolong kepada aib, kekurangan, ditutupi. Makanya adab sama kita, ini adab sama kita ini mudah-mudahan udah pada tahu semua. Kalau kita makan dibayarin orang,
diajak orang makan, justru mengambil yang paling murah. Itu adab, Pak. Ambil yang paling murah. Jangan justru tadi juga aji mumpung. Mumpung ini diajak kawan, mumpung nanti dia yang bayar. Nah, semua dipesan. Minuman pun sampai 3 macam. Ada teh es, ada jus pokat, ada pula kopinya lagi. Mumpung begitu istilahnya. Makanan pun dia pesan semua. Jangan ambil yang paling murah. Tapi kalau dia nanti yang membayar itu lalu memesankan, itu apa boleh buat, kita hargai, kita makan yang dia pesan itu. Tapi jangan kita yang memesannya. Nah, ketika kita yang membayari orang, maka makanlah yang lebih bebas. Untuk apa? Untuk memancing kawan yang kita ajak makan itu. Bila perlu spesial, kita arahkan ke dia. Nah, jadi begitu adab yang diajarkan kepada kita. Maka ada orang yang tidak paham bahwa dia salah, bahwa dia rakus, bahwa dia tamat, sehingga di depan umum pun dia perlihatkan kerakusannya itu, ketamakannya itu. Jangan. Ada orang tidak kenal bahwa dirinya itu suka pamer. Berarti kan belum mengenali diri sendiri. Padahal tadi kalau dia kenali itu satu persatu tentang dirinya, maka aman sebetulnya. Pasti itu sandarannya karena Allah. Karena Allah, dia malulah untuk tamat, untuk rakus, untuk salah. Karena Allah lah, dia tidak mau pamer. Bukan dia tidak punya, dia punya. Tapi memang dia tidak mau memamerkannya. Tapi ada orang baru punya sedikit dan pamer. Nah, ini yang bahaya nih. Gak sadar dia kalau dia bukan masih ada sifat pamernya itu tidak disadarinya. Jadi memang terlalu banyak orang yang tidak mengenali dirinya. Maka itu disuruh, ada istilah kaji diri. Disuruh kita man arafa nafsahu, siapa yang mengenali sudah akan dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal dengan Tuhannya. Tadi waktu di meja makan, dia tidak mau pesan banyak-banyak, dia ingat kepada Allah. Akhlak yang jelek seperti itu jangan dilakukan. Dia pun tak lakukan itu. Tadi ketika ada sesuatu terpancing oleh iblis, disuruh-suruh untuk pamer, maka dia pun berusaha untuk mencegahnya. Ingat dia sama Allah. Allah tidak suka ini yang begini-begini. Jadi ada orang yang memang tidak kenal dia apa yang Allah suka, dan tidak kenal dia apa yang Allah tidak suka. Bagaimana dia mau mengenal Allah? Mengenal dirinya sendiri saja gagal. Nah, maka dari itu kita dituntut mengenal Allah. Cukup lewat nama-namanya, kenalilah. Kemudian yang kedua, cukup lewat sifat-sifatnya, kenalilah. Kemudian yang ketiga, lewat af'al-af'alnya, banyak di sekitar kita. Lihatlah itu af'al-af'al Allah itu. Kemudian yang keempat, mengenali diri kita sendiri. Makanya kan ada syair, kita mesti telanjang membenahi diri. Kalau mau membenahi diri, telanjangi dulu diri sendiri. Itu artinya itu, bukan menelanjangi fisik. Fisik tetap berpakaian rapi, fisik tetap tertutup, tapi dia telanjangi dirinya sendiri. Kebanyakan kita ini suka menelanjangi orang lain. Menelanjangi diri sendiri dia tidak lakukan, sehingga dia tidak kenal
Apa yang di dalam ini? Maka syair itu selanjutnya mengatakan, lihatlah ke dalam sebelum bicara. Itu syair yang dinyanyikan oleh Ebit G.A.D. Maknanya luar biasa itu. Ya, bermakna kalam tasawuf itu syair-syairnya itu. Telanjangi dulu diri kita. Bukan badan, sekali lagi ya, bukan fisik ya. Fisik tetap aurat dijaga, aurat ditutup. Tapi telanjangi ke dalam, tengoklah ke dalam. Di dalam ini tadi ada selak dah, ada tamak dah, ada rakus dah. Di dalam diri ini ada tadi dah, ada suka pamer dah di dalam ini. Ada senang. Ada senang pokoknya yang Allah tidak senang. Tengok ke dalam supaya kita kenal dengan diri kita sendiri. Memang Bapak dan Ibu, pamer itu ada nikmatnya. Riya itu nikmat bagi sebagian orang. Sum'ah itu juga ada kenikmatannya bagi seseorang. Sama dengan sebetulnya maksiat-maksiat yang lain itu nikmat. Tapi kalau tidak dikenali dengan baik bahwa itu semua tidak disukai oleh Allah, maka orang bisa nanti mengikuti hawa nafsunya saja. Kalau kita mau kenal dekat dengan Allah, kenapa orang yang tidak mau pamer padahal tadi ada, itu dikatakan dia sudah ma'rifatullah, dia kenal dengan Allah, karena memang dia sadarnya ke sana. Dia tidak mau riya itu karena Allah tidak suka itu. Dia tidak mau lagak, tidak mau sombong karena dia tahu sadarnya Allah tidak suka itu, bukan karena yang lain-lain. Bukan karena yang lain-lain, tapi dia kenal betul Allah tidak mau ini yang begini. Allah tidak suka ini yang begini. Sadarnya ke sana. Itu maka dikatakan dia sudah mengenal Allah. Nah, maka dari itu lewat mengenali diri sendiri ini pun manfaatnya sangat-sangat besar sekali. Nah, maka dari itu kita tinggalkan ini halaman 208. Kemudian di halaman 209 disebutkan, kita tambah hari ini, bahwa menurut ulama Ibnul Qayyim rahimahullah, ma'rifat itu terbagi dua. Mengenal Allah itu bisa dua. Yang pertama dikatakannya dengan sebutan ma'rifatul iqrar, yaitu pengenalan sebatas pengakuan di lisan saja. Ya, ma'rifatnya cuma di mulut. Dia tidak benar-benar. Dia hanya bermain kata-kata saja. Maka selalu saya katakan sama jamaah kita yang lain, utamakan untuk diri kita dulu. Ini kadang-kadang kan memang ada judul bagus nih. Ini kalau dibagikan ke orang lain, mungkin orang lain tanggapannya akan baik kepada yang membagi itu. Sementara yang membagikan itu tak memahami yang dibaginya itu dengan baik, dan dia juga belum mengamalkannya. Ini kan cuma cari ikrar saja, cuma cari pengakuan dari orang saja. Bahasa tadi, jangan pamer, karena pamer itu akan menyebabkan begini-begini. Inilah resikonya pamer di postingan. Tapi nyata dalam kenyataannya dia tetap bersikap seperti itu, pamer terus. Berarti cuma ikrar. Itu yang jangan. Betapa banyaknya kata-kata bijak yang dibagikan orang ke sana kemari, tapi yang bersangkutan belum seperti yang dia bagikan itu. Maunya selamatkan dulu dirinya, dia dulu berubah seperti postingannya itu, baru nanti dia share ke orang lain. Kenapa? Ternyata postingan ini mendatangkan manfaat. Buktinya apa? Aku berubah, kata dia. Yang kubagikan ini mendatangkan manfaat. Buktinya apa?
aku bisa melakukannya. Tapi kalau dia belum melakukannya, dia bagi ke orang, tidak akan dia khawatir orang pun nanti kayak dia. Cuma pandai berikrar saja, tapi tidak dalam bentuk bisa melakukannya. Terutama ini menyangkut kepada akhlak perilaku diri sendiri. Yang harus kita waspadai. Ini yang pertama. Kemudian disebutkan yang kedua adalah ma'rifat yang melahirkan rasa malu kepada Allah, rasa cinta hati kepada Allah, rasa rindu ingin selalu bertemu dengan Allah, rasa takut sehingga selalu inabah, selalu bertaubat, dan dia senang kepadanya, senang melakukan pertaubatan itu. Taubat saja dia senang, taubat saja dia bahagia. Bayangkan itu. Nah, kalau kita sekarang ini kan tidak bisa berangkat haji baru senang, bisa berangkat umroh baru senang. Kenapa? Bisa dipamerin. Seharusnya ketika seseorang bisa berubah, bisa bertaubat, disitulah senang yang tertinggi sesungguhnya. Cuma kan kalau berubah tak bisa dipamerkan sama orang. Ketika dia katakan berhijrah, berubah, tak bisa dipamer-pamerkan ke orang. Padahal itu tadi dia senang melakukan taubat itu kepada Allah. Kemudian selalu berusaha untuk lari menuju kepada Allah semata. Gambarannya bukan sekedar jalan kalau menuju Allah, tapi berlari. Karena sungguh-sungguhnya itu menuju Allah sampai berlari. Berlari itu bukan berarti fisik kaki yang berlari, bukan. Tapi berlari dalam arti ya mempercepat, ya melakukan percepatan ketika akan melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak dia tunda-tunda, tapi dia percepat. Itu gambaran tadi. Lari senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makrifat yang khusus, dan manusia bertingkat-tingkat dalam menyandang predikat ini. Itu tadi tergantung sudah sampai di mana yang didapat oleh yang bersangkutan. Maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bisa menjadi barometer, bisa menjadi ukuran sama kita sejauh mana makrifat kita kepada Allah. Kenapa? Karena semakin tinggi makrifat, pengenalan seseorang kepada Allah, akan tinggi, semakin bertambah rasa malunya kalau berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Yang tidak punya rasa malu itu rendah sekali makrifatnya kepada Allah. Rasa malunya semakin tinggi. Kemudian tadi disebutkan semakin tinggi makrifat seseorang kepada Allah, maka akan semakin tinggi rasa cintanya kepadanya. Semuanya, kalau sebelumnya bisa jadi dia lakukan semuanya masih bercampur dorongan hawa nafsunya, tapi berikutnya semuanya dia lakukan adalah karena dasar cintanya kepada Allah. Kita dasari semuanya karena cinta kepada Allah. Maka saya katakan tadi, ini bisa menjadi alat ukur sama kita. Semakin tinggi tadi rasa cinta kita kepada Allah, akan semakin tinggilah berarti makrifat kita. Semakin tinggi rasa malu kita kepada Allah, maka akan semakin tinggilah makrifat kita kepada Allah. Malu, kalau masih mau membuka-buka aurat, malulah kepada Allah. Orang yang rasa malunya tinggi, malulah dengan masjid, tapi sholatnya enggak ke masjid. Nah, dia enggak punya rasa malu, berarti belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah artinya apa?
Dia belum tahu kalau Allah itu senang tetangga masjid itu sholatnya ke masjid. Itulah maknanya itu tadi, mengenal itu. Mengenal Allah dalam arti bahkan Allah lewat hadis Nabi kita melipat gandakan ibadah yang dikerjakan di masjid itu. Oh, dia belum paham ini, dia pikir malah sholat di rumah itu sama saja dengan di masjid, berarti belum kenal. Dia pikir sholat sendiri di rumah itu sama saja dengan berjamaah di masjid. Belum kenal dia. Kalau dia sudah kenal, dia tidak akan lakukan seperti itu. Dipikir dia, sholat subuh itu 5:30 dikerjakan di rumah sama dengan orang yang di awal waktu di masjid. Pemahaman dia itu salah karena dia memang tidak mengenal apa yang Allah inginkan dari dia. Semakin tinggi pengenalan kita tadi, kita katakan kita semakin tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Kenal kita. Kita pergi ke satu tempat beberapa hari, mau pulang. Kalau kita kenal sama istri kita atau kenal sama suami kita, maka kita akan bawa oleh-oleh yang menyenangkan dia, Pak. Akan kita bawa oleh-oleh. Tandanya apa? Kita kenal sama dia. Kalau kita nggak kenal sama dia, justru yang kita bawa pulang nanti yang dibencinya pulang itu. Berarti belum kenal. Belum kenal berarti. Nah, ini juga begitu. Semakin kita kenal dengan Allah, artinya semakin kita tahu apa yang Allah inginkan dari kita, apa yang Allah mau sebetulnya dari kita. Maka itulah ukurannya nanti. Sudah setingkat mana? Tadi dikatakan bertingkat-tingkat makrifat orang. Maka tergantung kepada tadi itu, sejauh mana dia mengenali Allah. Kemudian makrifat yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Bertambah rasa takutnya. Semakin bertambah mengenal Allah, semakin bertambah takutnya. Mau melakukan ini takut. Kenapa? Karena dia kenal Allah. Allah itu maha melihat, Allah itu maha memandang. Dia ingat tuh, kenal betul dia. Dan Allah itu bisa menjadi maha marah, bisa menjadi maha murka. Seperti kata Pak Haji Nasir yang lalu itu, Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Tapi selalu juga kita dengar ada bahasa murka Allah, apalagi azab Allah, apalagi marah Allah. Nah, maka memang dua-duanya harus kita kenal. Allah punya sifat Rahman, ya kita kenal. Dia maha memberi, semua diberinya. Semua diberi. Apa yang tidak diberi oleh Allah pada seluruh makhluk? Kalau manusia yang beriman diberi oleh Allah, yang tidak beriman pun diberi oleh Allah. Yang halal diberi oleh Allah, yang tidak halal pun diberi oleh Allah. Maka jangan salah memahamkan. Ada orang bilang, wah babi itu kan ciptaan Allah. Siapa yang mengharapkannya berarti menentang takdir Allah. Tidak begitu memahaminya. Yang halal Allah beri, berkembang ayam, kambing, sapi, dan lain-lain sebagainya. Yang haram pun berkembang. Memang itulah sifat rahmatnya Allah untuk semua. Maha pengasih, semua dikasihnya. Orang yang taat dikasih, orang yang maksiat pun dia kasih. Bahkan kadang-kadang lebih banyak pula dikasihnya. Agar menjadi istidrak itu maha penyayang, maha pengasih. Tapi Ar-Rahim tidak semua diberikan oleh Allah. Ar-Rahim tidak untuk orang kafir. Ar-Rahim tidak untuk orang yang maksiat. Ar-Rahim tidak untuk orang yang durhaka. Ar-Rahim itu hanya untuk hamba-hamba pilihan. Baru kemudian yang bertentangan dengan itu, kalau kita kenal Allah itu punya sifat Al-Aziz, maha gagah, maha perkasa. Allah itu punya sesuatu yang dia sebut dengan inna adzabi lasyadid.
Dan Allah itu memiliki siksa yang sangat pedih. Awaslah. Dia betul punya rahmat untuk semua makhluk. Dia punya rahim untuk sebahagian makhluk yang diridhoinya, yang dipilihnya. Tapi dia juga punya sifat inna adzabi lasyadid. Azabnya sangat pedih. Kalau sudah mengadab sakit bapak dan ibu, pedih. Kalau sudah mengadab, untuk siapa itu adab itu? Nah, tertentu juga dalam ayatnya disebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Untuk orang-orang yang kafartum, yang engkar, maka bahagiannya adzabi lasyadid. Tapi untuk orang yang syakartum, yang pandai bersyukur kepada Allah, yang pandai patuh tunduk taat sebagai hamba Allah kepadanya, maka dia akan mendapatkan la azidannakum. Rahmatnya tadi akan bertambah, rahimnya tadi akan semakin bertambah. Kita juga kenal Allah itu punya sifat al-hakam, maha bijaksana, adil. Apalagi sifatnya ada satu lagi al-adil, maha adil. Jangan pernah ragukan Allah nanti akan salah di akhirat. Orang yang taat akan dinerakakannya, orang yang maksiat justru disurgakan oleh Allah. Tidak. Siapa yang berpaham begitu, dia belum kenal dengan Allah. Termasuk di dunia ini, kalaupun Allah menguji orang yang beriman, pasti itu tidak melebihi kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Pasti semua karena mampu. Cuma jangan terbawa hawa nafsu. Itu yang terjadi. Banyak masalah, akhirnya bunuh diri. Banyak problem, dia pikir cukup berat ini problemnya. Tidak. Allah tidak akan uji kita melebihi kemampuannya. Pasti masih mampu, pasti masih bisa. Tapi itu tadi, karena pendek dia pun bunuh diri. Maka termasuk yang seperti itu adalah kematian yang su'ul khatimah, kematian yang sangat-sangat jelek dan sangat buruk sekali. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, timbul rasa takut kita kalau mau berbuat yang tidak disukai oleh Allah. Timbul rasa takut. Tadi kalau sudah tingkatnya tinggi, takut disiksa oleh Allah. Kalau tingkatnya pelanggarannya masih rendah, datang rasa malulah kepada Allah. Malulah. Masa kita yang sudah kayak gini masih mau ghibah misalnya, malulah kepada Allah. Masa kita yang sudah kayak gini masih mau fitnah, malulah kepada Allah. Biarkan orang, jangan kita ikut seperti orang. Orang senang bikin hoax, dia nikmati itu. Oh, kita jangan ikut seperti mereka. Kalaupun mengkampanyekan sesuatu, ya, mensiarkan sesuatu yang baik, jangan pakai hoax. Tidak boleh begitu. Yang baik-baiknya itu kita cerminkan. Yang baik-baiknya itu yang kita kampanyekan kepada orang lain. Jangan kita ikut kayak orang pula nanti buat hoax, buat fitnah. Jangan, malulah. Buat rasa malu itu semakin tinggi Bapak dan Ibu. Buat rasa takut itu semakin bertambah dari waktu ke waktu. Kemudian tanamkan rasa cinta dan rindu itu juga menjadi landasan setiap kebaikan yang kita lakukan kepada Allah. Itu tanda dia sudah mulai kenal dengan Allah. Itu ukurannya. Berarti apa? Semakin rendah rasa malu seseorang, maka semakin ketahuan dia tidak kenal baik dengan Allah. Semakin rendah rasa takut seseorang bikin salah, itu menandakan dia belum kenal dengan Allah. Pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau nanti sudah parah luar biasa, maka inna adzabi lasyadid. Dia akan rasakan azabnya yang sangat pedih.
Tanamkan itu pelan-pelan dan kita usahakan, kita tingkatkan sebagai ya katakanlah sebagai alat survei bagi kita. Naik apa tidak pengenalan kita kepada Allah? Naik apa tidak hasil survei kita ini dengan naiknya rasa malu, naiknya rasa cinta, naiknya rasa rindu, naiknya rasa takut kepada Allah. Dari situ kita survei, bertambah apa tidak makrifat kita kepada Allah. Itu semua yang menentukannya, Bapak dan Ibu. Semakin rendah, semakin tidak ada rasa takut itu biasanya. Semakin rendah pengenalan itu kepada Allah, tidak ada rasa malu-malu itu. Tidak ada rasa malu Bapak dan Ibu. Rasa malu mengutil di toko. Mutil apa itu Pak? Jauhlah itu dari kita, sudahlah. Jauh dari kita. Tapi waspada nih. Bukankah berarti kita sudah selesai? Ya, saya selalu memang tadi mengenali orang kayak kita ini Pak, nggak mungkin lagi mengutil dan mencuri. Udah malulah kepada Allah. Orang kayak kita ini tidak mungkin lagi lah berjudi. Orang kayak kita ini tidak mungkin lagi lah minum minuman yang haram. Tidak. Lepas semua sudah selamat kita dari itu. Tapi ingat, ada yang harus kita waspadai. Untuk orang-orang yang seperti saya ini, ya, itu ujian tantangannya itu adalah bukan lagi judi, minum, bukan mencuri, bukan, itu udah gak ada. Tapi yang bisa berpeluang ada orang kayak saya ini, ya, takabur, sombong. Itu penyakit utama bagi orang yang kayak saya ini. Sombong karena muridnya banyak. Sombong karena yang loyalis sama dia banyak, bisa datang itu. Sombong karena ustaz banyak tapi tidak punya majelis. Sombong karena majelisnya penuh, subuhnya penuh, malamnya penuh, itu bisa datang sombong itu. Nah, bagi sebagian orang ya mungkin tidak kayak saya, tapi kayak ada sebagian seperti Bapak dan Ibu yang alim, bukan yang alim. Kalau yang alim tadi takabur itu ujiannya. Kemudian kalau yang alim, yang taat beribadah, itu ujiannya juga bukan tadi, bukan minuman keras, bukan judi, bukan mencuri. Juga ujiannya bukan takabur, bukan. Tapi yang paling dekat sama dia adalah riya. Itu yang paling berat. Riya semana. Bangun malam, pamer, cerita-cerita sama orang. Baru balik umroh, cerita-cerita sama orang. Yang dia cerita, yang udah berulang-ulang umroh, ulang itu. Coba bayangkan tuh Pak. Dia pulang bercerita begini. Untuk yang dengar itu paham. Udah duluan aku tahu itu Pak Haji, kata dia. Awas itu Pak. Ini untuk kita nih. Bangun malam tahajud, pamer. Kayak mana supaya orang tahu bahwa dia tahajud? Kayak mana caranya? Ya, macam-macam kan? Bayangkan tuh. Jangan. Kita yang puasa ini amal, abid tadi, rajin puasa. Gimana supaya orang tahu bahwa dia puasa? Kadang-kadang malah tidak ada hubungannya sebetulnya. Tapi itulah tadi memang pancingan hawa nafsu itu muncul. Rasa ingin memberitahu ke orang kalau dia puasa, rasa ingin memberitahu ke orang kalau dia tahajud, rasa ingin memberitahu ke orang kalau dia baca Quran, rasa ingin memberitahu ke orang macam-macam. Itu awas loh. Bisa jadi itu ujian kita. Yang lain mungkin tidaklah. Awas, Bapak dan Ibu yang punya harta, yang kaya raya, itu juga ujiannya ada. Awas.
Sama seperti orang yang kelebihan ilmu tadi, ini pun kelebihan harta. Sombong nomor satu. Tambah lagi pamernya pun muncul 2 bulan. Makanya sekarang banyak pejabat yang pamer-pamer itu dipanggil KPK. Siapa? Sekda Kepulauan Riau, Sekda Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Masya Allah, kayak gantungan emas dia Pak. Pakai jilbab. Itulah yang rusaknya itu. Maka dari itu, ini pintu ujian sama kita ini. Saya sadari itu. Maka selalu berusaha. Diturunkan tensinya, direndahkan. Kalau masih juga nampak orang ada tanda-tanda sombong, ya itu di luar kesadaran kita sudah. Karena kadang-kadang ada juga orang sombong itu Ustaz tuh. Ditanya orang, kenapa bapak dia sombong? Tengok jalannya, jalan orang yang ditengok. Ada memang kita jalan ini memang bawaan lahir Pak Haji, kayak mana lah kan? Padahal si Ustaz jalannya agak kembang, dulu pernah ketimpa kelapa waktu kecil. Jatuh kelapa, dia main-main guli. Tahu guli apa sih? Guli kelereng. Guli Pak Haji. Sama ya, gulu juga ya. Main-main di bawah kelapa, ada kelapa kering nggak diturunkan yang punya, jatuh, nimpa dia. Sejak kecil itulah dia jalan ini. Udah besar jadi ustaz, dipanggil orang ceramah, mulai dari tempat duduk ke podium jalannya kayak gini. Ada yang bilang sombong ini ustaznya. Jangan tengok orang dari situnya. Sombong itu bukan di badan, di fisik, tapi bisa ada di hati. Nah kalau muncul yang menjadi pamer, itulah baru. Itu yang jangan sampai ketahui ini Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu, nah saya rasa sudah banyak yang menghilangkannya. Tapi kalau ada yang baru mulai, awas, jangan pamer, jangan riak dengan ibadah kita. Jangan pamer, jangan riak dengan kebaikan kita. Itu tantangan bagi Bapak dan Ibu. Ini saya kira halaman 209 dibaca-baca di rumah Bapak dan Ibu. InsyaAllah akan kita lanjutkan halaman 210 pada pertemuan akan datang, dan seterusnya. Sebelum ditutup,